Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya hari ini? Tentu senang sekali ya hari ini karena adanya long weekend dari Kamis sampai nanti hari Minggu. Ibu Bapak mungkin saat ini sedang berpergian kemana atau berlibur bersama keluarga. Namun kita juga tidak lupa bahwa kemarin adalah hari yang penting dalam gereja, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa hari kenaikan Tuhan itu menjadi penting? Karena hari kenaikan Tuhan merupakan tonggak antara kebangkitan dan juga turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta yang akan kita rayakan. Hari-hari ini banyak gereja, juga komunitas yang mengadakan novena Roh Kudus. Salah satunya adalah di Sekinah. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri. Apa relevansinya dengan Injil hari ini? Kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan pergi ke satu dimensi yang lain. Ibaratnya kalau ibu dan bapak mungkin terbiasa dengan dua dimensi, biasa melihat lingkaran. Nah, saat ini adalah kita diajak melihat dimensi sebuah bola, sehingga kenaikan Yesus itu adalah dimensi yang lain. Pertanyaannya adalah murid-murid itu kesulitan untuk mengerti kenaikan Yesus ini. Kesulitannya bukan pada Yesus pergi kemana kenaikan Yesus, tetapi kata-kata Yesus di Yohanes dalam bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 16, di mana sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Apa maksudnya? Itu yang bolak-balik menjadi pertanyaan para murid. Nah, di Injil hari ini Yesus menjawab mengenai apa sih artinya sesaat lagi itu gitu ya. Tetapi dengan suatu konteks yang lain juga, dengan suatu perumpamaan yang lain, di mana kesulitan seorang ibu melahirkan, kesakitan seorang ibu melahirkan, dan kegembiraan sesudahnya. Kita melihat lagi relevansi dari sesaat lagi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu a little while. A little while itu hampir tidak ada jarak. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan berarti Yesus pergi ataupun terpisah jauh dari kita, tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu sama sekali tidak ada jaraknya. Kita tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih penting lagi, Tuhan Yesus itu menjanjikan supaya kita tidak terpisah darinya, supaya kita tetap merasa dekat dengannya, yaitu apa yang dijanjikan, Roh Kudus, Sang Penolong, dan Sang Penghibur. Nah, itulah mengapa kenaikan Tuhan itu menjadi begitu penting dalam perayaan iman kita. Dan juga apa yang ditanyakan murid-murid terjawab sudah. Karena yang penting itu bukan Yesus pergi kemana, Yesus menjadi begitu jauh karena kenaikan itu, tetapi itu hanya sesaat. Jadi
itu hampir tidak ada jarak antara Tuhan Yesus dengan kita, dengan kenaikan Yesus ke surga. Dan juga dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu juga menjadi sangat penting karena kita bisa bertemu Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada gitu. Karena jaraknya hanya sesaat itu tadi ya, hampir tidak ada jarak sama sekali. Di Yohanes 16:21, Yesus mengambil perumpamaan bahwa seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, sesudah ia melahirkan anaknya, tidak ingat lagi penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kita seringkali melihat betapa gembiranya suatu keluarga, betapa sukacitanya seorang ibu dan seorang ayah dengan kelahiran anak. Tetapi di balik kelahiran anak ini, ada suatu perjuangan, ada suatu pengorbanan dari sang ibu tersebut, di mana mulai dari 9 bulan mengandung, sakit pada saat bersalin, sehingga kadang-kadang ada yang diharapkan lahir normal harus menjalani operasi juga. Ada yang perlu beberapa waktu mengalami kontraksi sehingga sangat sakit ya. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, maka yang ada hanya sukacita dan kegembiraan. Jadi Yesus menggambarkan seperti itu, bahwa pada saat kita di dunia ini, mungkin ibu, bapak, dan saya saat ini sedang mengalami berbagai duka cita, berbagai permasalahan hidup. Tetapi balik lagi, penekanan Yesus adalah pada kata sesaat. Jadi apapun yang kita alami, duka cita, kegelisahan, kebingungan, ya, penderitaan, mungkin sakit penyakit, itu hanyalah sesaat, bukan sesuatu yang permanen ataupun sesuatu yang abadi. Injil hari ini ingin katakan peneguhan-peneguhannya bahwa Tuhan Yesus itu tetap berada dekat kita, tetap sangat dekat dengan kita, dan duka cita yang kita alami, kegelisahan yang kita alami, itu sifatnya hanya sementara dan sesaat. Saya mengingat kembali hampir setahun yang lalu, ayah saya juga berpulang menghadap Tuhan. Dan itu saya juga menyaksikan sendiri dari menit ke menit, dari detik ke detik bagaimana ayah berpulang gitu ya. Dan itu memang betul apa yang dikatakan Tuhan. Antara dunia dan juga surga, jaraknya itu hanya sesaat. Karena yang tadinya kita bisa berdiskusi, kami bisa bercakap-cakap ya, masih tangan saya juga masih digenggam ayah saya. Kemudian sesaat kemudian beliau menghembuskan nafasnya benar-benar yang terakhir sampai habis, dan itu jarak antara hidup dan mati pun hanya sesaat. Sehingga Injil hari ini ketika saya refleksikan dengan pengalaman saya menjadi sangat nyata bahwa kenaikan Tuhan ke surga pun tidak memisahkan antara kita dengan Tuhan, tetapi justru semakin mendekatkan, semakin meneguhkan kita. Demikian juga kehilangan seorang ayah. Pada saat itu mungkin duka cita itu sangat mendalam, bahkan saya merasa bahwa dunia itu sudah runtuh gitu ya, sudah berakhir dengan kembalinya ayah saya menghadap Bapa. Namun kemudian kita diingatkan kembali melalui misa-misa peringatan bahwa kehidupan sesudah kematian, kehidupan kekal itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Jadi ibu bapak pada saat hari ini, pada saat persiapan kita menuju hari Pentakosta, datangnya Roh Kudus, itu adalah kesempatan kita untuk melihat kembali relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan bahwa tidak ada jarak, itulah yang diinginkan Tuhan terhadap kita, dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap ada, tetap bersama kita. Oleh karena itu, jangan sedih, jangan gelisah, tapi kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam mempersiapkan kedatangan Roh Kudus. Bapak Ibu, bagi yang ingin mempersiapkan diri lebih baik lagi juga bisa mengikuti novena Pentakosta. Di Sekinah itu juga diadakan, dan juga mungkin di paroki-paroki Ibu Bapak tinggal. Ibu Bapak, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu. Kami boleh ada hingga hari ini tentu semua karena kemurahan-Mu dan juga kebaikan-Mu. Dan juga kami boleh merayakan peristiwa iman kami yang sangat besar, yaitu kenaikan Yesus ke surga yang menguatkan kami
bahwa hidup kami sepenuhnya tergantung kepadamu, dan juga bahwa Engkau senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa menjaga kami, dan Engkau tidak mengambil jarak dengan kami. Justru Engkau ingin kami tetap senantiasa dekat dan hidup di dalam Engkau. Bapa, berilah kami rahmat-Mu untuk kami boleh mempersiapkan diri, sehingga hari-hari berikutnya kami boleh terus-menerus didampingi oleh Roh Kudus dalam segala tindakan, karya, baik di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan juga semuanya, sehingga kami boleh menjadi bagian yang utuh, bagian yang terintegrasi dengan gereja dan komunitas dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas pengorbanan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan semoga iman kami terus-menerus dihidupkan, ditambahkan, dan terus-menerus dikuatkan akan pengharapan mengenai Dikau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.